새끼야. 야, 야, 웃어라. 제가 이기면 약속 지키시는. 좀 많이 미안할 것 같다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Asep di channel Refocus yang akan menyajikan alur cerita film yang cukup mantap yang berjudul Shark the Beginning. Film yang menceritakan tentang seorang murid SMA yang selalu dibully hingga akhirnya ia masuk penjara dan bisa menguasai penjara itu. Jadi kita nonton santuy dengan Kopai dan sebatnya cuy. Kita gas. Film ini diawali dengan seorang pria yang bernama Do Hyun. Ia merupakan atlet UFC muda yang berhasil memenangkan kejuaraan baku hantam selama 3 kali berturut-turut. Saat ia pulang ke rumah, ia dikejutkan dengan keluarganya yang sudah meninggal karena telah terjadi perampokan di sana. Lalu Do Hyun juga diserang oleh para perampok itu. Namun ia langsung melawannya, dan karena Do Hyun jago baku hantam, ia dengan sangat mudah berhasil mengalahkan perampok itu. Karena saking emosi keluarganya telah dibunuh, para perampok itu terus diperpak hingga mokad. Akibat hal itu, Do Hyun harus ditangkap polisi karena telah menghilangkan nyawa perampok. Kemudian scene berpindah ke sebuah sekolah, dan salah satu dari mereka bernama Usul. Ia merupakan murid culun yang baik hati dan suka menabung di warung. Saking baiknya ia suka ngasih contekan ke teman kelasnya. Tidak lama kemudian di sekolah itu kedatangan murid baru yang bernama Sohan. Yang ternyata Sohan ini adalah atlet bela diri di sekolah. Ia selalu menjadi wakil dalam berbagai turnamen. Namun ternyata Usul mengenalinya. Ia adalah teman Usul ketika di SMP yang selalu membulinya. Dan kali ini Usul harus sekelas lagi dengannya, yang membuat ia merasa ketakutan. Di awal masuk, Sohan pepolentongan dan berhasil membantai reman-reman kelas di sekolah itu, dan membuat Usul kembali dibully lagi olehnya. Meski dihentikan oleh murid cewek, Sohan malah menamparnya dan kembali menghajar Usul hingga babak belur, yang membuat Usul kesal dan capek. Lalu ia pun mengancamnya dengan pulpen. Namun Sohan malah menantangnya karena beranggapan Usul tidak akan berani menusuknya. Dan akibat grogi, Usul pun kelepasan menusukkan pulpen itu ke matanya, sehingga membuat Sohan kesakitan dan terjatuh. Akibat kejadian itu, Usul pun disidang. Di sana meskipun ia sudah mengatakan bahwa Sohan terlebih dahulu selalu membulinya dan Usul hanya melakukan perlawanan kepadanya, namun tetap saja ia harus dipenjara selama 3 tahun. Karena hakim menetapkan Usul sebagai tersangka yang mencoba melakukan pembunuhan berencana kepada Sohan. Singkat cerita, saat di perjalanan di sebuah bus menuju lapas, ia duduk di samping Do Hyun yang di scene awal tadi membunuh perampok. Dan ternyata ia setahun lebih tua dari Usul. Di sana Usul juga bertemu dengan teman baru bernama Hyun Min. Lalu ia menceritakan alasan mereka bisa masuk ke penjara. Dan disinilah Hyun Min mengajak Usul untuk berteman. Ketika malam harinya mereka memperkenalkan diri kepada napi senior yang satu sel dengan mereka. Dan pemimpin di sel itu bernama Sang Hyuk. Namun dia sedang dipindahkan di ruangan isolasi karena telah menjual rokok di dalam penjara. Dan si gendut juga mengatakan bahwa kekuasaan di dalam penjara adalah nomor 1. Lalu ia juga memperkenalkan orang-orang yang terkuat di lapas ini. Yang pertama ada Lee Won Jon yang mempunyai tubuh besar dan kuat. Bahkan ia juga merupakan ketua pemahat kayu di lapas itu. Lalu yang kedua ada Sung Hyung. Meskipun tubuhnya kecil, ia juga masuk ke dalam orang yang terkuat. Sedangkan Do Hyun meskipun baru masuk dalam penjara, ia sudah termasuk orang yang ditakuti karena riwayatnya yang telah membunuh para perampok. Ketika mereka bermain bola, Sung Hyung meminta pemain pengganti. Namun di antara mereka tidak ada yang mau bermain. Tetapi karena Usul hulang-hulang dan tidak mundur, ia pun disuruh untuk menjadi pemain pengganti itu.
Tetapi ternyata Wusul tidak bisa bermain bola dan ia malah menendang biji brodinya si Lee Won yang membuatnya kesakitan. Akibat kejadian itu Wusul mendapatkan sebuah masalah di hari pertamanya di lapas dan ia pun dibawa oleh anak buahnya Lee untuk dieksekusi. Namun ketika berpapasan dengan Do Hyun, mereka terlihat respect kepadanya. Melihat hal itu, Wusul berusaha kabur dan langsung mengejar Do Hyun untuk meminta tolong kepadanya. Melihat mukanya piwatiren, Do Hyun pun tidak tega dan menyuruh Lee Won untuk melepaskannya. Namun Lee tidak menerimanya dan malah menantang Do Hyun untuk berkelahi. Tetapi baku hantam itu tidaklah epik karena Do Hyun langsung meng-KO Lee hanya dengan satu tonjokan saja. Keesokan harinya terlihat Seohan yang mengunjungi Wusul di penjara. Lalu ia mengancam akan balas dendam. Karena perbuatan Wusul itu membuat Seohan tidak bisa mengikuti turnamen UFC karena matanya yang telah cacat. Mendengar ancaman itu membuat Wusul ketakutan dan ia juga terus meminta maaf kepada Seohan. Namun hal itu tidak didengar oleh Seohan. Karena itu Wusul tidak bisa tidur, ia selalu terbayang ancaman Seohan. Tidak hanya itu, ia juga masih diincar oleh Lee Won dan akan menghajarnya. Setelah itu Wusul tidak sengaja melihat Do Hyun sedang berolahraga di lapangan. Keesokannya ia langsung menemuinya untuk mengatakan terima kasih kepada Do Hyun karena telah menyelamatkannya. Pada malam harinya Wusul terus teringat dan terbayang dengan ancaman Seohan yang akan balas dendam. Lalu di pagi harinya ia menemui kembali Do Hyun sambil memberikan susu kotak, meskipun hal itu diabaikan oleh Do Hyun. Lalu ia meminta Do Hyun melatihnya agar bisa kuat seperti dirinya. Namun permintaan itu ditolak karena Do Hyun tidak mau jutsunya itu disalahgunakan apalagi untuk menindas orang. Dan disinilah Wusul menceritakan semuanya. Hingga akhirnya Do Hyun memberikan kesempatan dengan syarat ia harus bertahan melebihi Do Hyun, berlari 100 putaran mengelilingi lapangan. Tanpa banyak bacot ia pun ikut berlari. Di sini ia kembali mengingat masa-masa pahitnya ketika dibulai. Bahkan gurunya sendiri juga tidak membelanya. Dari kejadian itulah ia memutuskan untuk menjadi kuat dan tidak akan lari lagi dari orang yang berani mengusiknya. Bahkan ketika Do Hyun sudah berhenti, ia masih terus berlari demi bisa dilatih Do Hyun. Hingga akhirnya Do Hyun mengejar Wusul yang langsung pingsan. Kemudian scene berpindah kepada Do Hyun yang sedang ngopi santuy dengan Pak Inspektur. Terlihat mereka berdua yang cukup akrab dan Inspektur berterima kasih karena semenjak ada Do Hyun di lapas ini semua masalah berkurang. Bahkan Do Hyun juga difasilitasi kamar VIP yang ditempati untuk dia sendiri. Lalu Do Hyun meminta Inspektur untuk memindahkan Wusul sekamar dengannya agar ia bisa fokus melatihnya. Dan Wusul pun langsung dipindahkan. Saat Wusul baru masuk, ia langsung disuruh Do Hyun untuk melakukan push up semampunya saja. Tetapi karena Wusul jarang olahraga membuat ia kesulitan untuk push up. Hingga malam hari Do Hyun terus melatih fisik Wusul. Dan ia pun juga diberi semua instruksi untuk berlatih yang baik dan benar. Bahkan saat Wusul mau istirahat, Do Hyun juga melarangnya dan mengancamnya akan dikembalikan ke kamar dulu lagi. Tentu saja Wusul tidak mau dan ia terus melanjutkan lagi latihannya. Hari demi hari Wusul terus dilatih fisik. Hingga setelah fisiknya mulai stabil, ia langsung dilatih bela diri oleh Do Hyun. Di tempat lain, Seohan dicegat oleh dua orang gangster yang ingin menghajarnya. Namun karena keterampilannya baku hantam, ia mampu membantai mereka. Dan hal itu dilihat oleh seorang mafia yang berpengaruh di kota itu. Dan ia tertarik dengan baku hantamnya Seohan. Ia pun mengajak Seohan untuk bekerja dengannya dengan imbalan sebuah mata untuk mata kanannya yang telah buta. Awalnya Seohan menolaknya, namun ketika ia mengetahui kekuatan mafia itu, ia bersedia bergabung dengannya. Lalu kembali lagi ke Wusul yang sedang membaca buku sambil olahraga. Lalu Hyunmin juga merasa takjub dengan tekadnya Wusul yang terus berlatih.
Lalu Hyunmin juga mengatakan bahwa Do-hyun akan segera dipindahkan ke penjara dewasa. Mendengar hal itu, Woo-sul menjadi tidak fokus saat latihan bersama Do-hyun, karena tentu saja hal itu membuatnya bersedih. Kemudian Woo-sul melihat Hyunmin dibawa oleh anak buahnya Lee untuk dieksekusi karena ia tidak bisa membawa Woo-sul kepada Lee. Melihat hal itu, Woo-sul langsung mendekatinya. Disinilah awal Woo-sul mengeluarkan hasil latihannya dan menghajar dua anak buah Lee hanya dengan satu pukulan. Dan tentu saja mereka langsung melapor kepada bos mereka. Setelah itu mereka disuruh Lee untuk membawa Woo-sul ke sana. Dengan percaya diri, Woo-sul datang ke sana sendirian. Tanpa banyak bacot, Lee menyerang terlebih dahulu. Tetapi Woo-sul bisa menghindarinya dengan membalas tonjokan. Tonjok dibalas tonjok, seperti itulah. Dan disinilah Lee bertarung secara serius. 에이, 개 같은 새끼. Namun kali ini Woo-sul berhasil mengimbanginya. Hingga akhirnya dengan penuh semangat ia menghadang muka si Lee hingga tumbang dan KO. Bahkan karena saking marahnya, Woo-sul terus menghajarnya. Hingga datang Do-hyun yang menghentikan pertarungan itu. Sedangkan di tempat lain, Seo-han mulai bekerja dan membantai semua musuhnya. Dan itu ia jadikan kesenangan yang membuatnya semakin kuat. 나이도 있으신데 대우 좀 해드리지. Lalu Shin berpindah ke Do-hyun yang melatih Woo-sul lebih keras lagi. Bahkan ia juga memarahinya ketika Woo-sul yang terlihat tidak fokus. Dan ternyata hari itu adalah hari terakhir Do-hyun berada di lapas, karena ia yang akan dipindahkan ke lapas dewasa. Namun Do-hyun mengatakan bahwa ia sangat takjub dengan perkembangan Woo-sul yang begitu cepat. Ia juga berpesan agar Woo-sul terus melatih dirinya sendiri setiap hari. 수들도 못 버티는 게 훈련인데 잘 버텼다. Setelah kepergian Do-hyun, kini Woo-sul berlatih sendiri dan ia juga dikembalikan ke kamar semula. Bahkan ia juga ditantang oleh salah satu pemimpin kelompok yang bernama Sung-yong untuk menentukan siapa yang terkuat. Dengan taruhannya, jika Sung-yong kalah, ia rela mengabdi kepada Woo-sul. Dan jika Sung-yong yang menang, maka sebaliknya. Tentu saja kali ini Woo-sul menerima tantangan itu. Namun permintaan Woo-sul jika ia menang, ia hanya ingin Sung-yong tidak menindas orang-orang lemah lagi dan menghentikan peperangan antar kelompok. Sung-yong pun menyetujuinya. Keesokan harinya sebelum baku hantam, Woo-sul dijenguk lagi oleh Seo-han, yang kembali lagi ia mengatakan akan balas dendam dan menunggu kebebasan Woo-sul. Namun kali ini Woo-sul berani menatap mata Seo-han dengan dingin, yang membuat Seo-han terkejut atas sifat Woo-sul yang berubah. 사람 쳐보니까 어때? Setelah itu pertarungan antara Woo-sul dan Sung-yong pun dimulai. Namun kali ini Woo-sul terlihat terpojok karena Sung-yong termasuk pemimpin kelompok terkuat dan lincah. Karena itulah Woo-sul terjatuh dan hampir kalah. Tapi ternyata Woo-sul kembali bangkit dan menghajar Sung-yong. Lalu ia mengeluarkan jutsu lilitan orai koneng yang telah diajarkan Do-hyun yang membuat musuhnya langsung menyerah. Dibarengi dengan penjaga yang datang untuk mengamankan mereka berdua. Dan pertarungan berhasil dimenangkan oleh Woo-sul. Karena kejadian itu, Woo-sul dipindahkan ke ruangan isolasi dan di sana ia terus berlatih fisik. Setelah keluar dari ruangan itu, Sang-yup dan Woo-sul meminta Sung-yong dan Lee-won untuk menghentikan peperangan antar kelompok dan berdamai. Mendengar itu, mereka pun menyetujuinya. Dan inilah awal mula perdamaian antar napi. Lalu mereka melihat senja bersama. Dan kini mereka selalu bersama tanpa menindas orang-orang lemah dan memperebutkan lagi kekuasaan.
Setelah cukup lama di penjara, akhirnya Wusul pun bebas. Namun sebelum kepergiannya, ia meminta kepada penjaga untuk melihat tempat latihannya bersama Do-hyun untuk yang terakhir kalinya. Ketika akan pergi, ternyata Seo-han sudah menunggunya di luar dan menantang Wusul baku hantam. Tanpa basa-basi, Wusul mengikutinya dan baku hantam yang lama ditunggu pun dimulai. Setelah sekian lama berlatih, akhirnya Wusul bisa baku hantam dengan musuh bebuyutannya, Seo-han. Tapi ternyata Seo-han terlihat semakin jago baku hantam dan terus jual beli hantaman. Hingga Wusul dihajarnya dengan penuh amarah. Tapi ternyata kekuatan fisiklah yang menentukan siapa yang terkuat, ia yang akan menang. Dan Wusul kembali bangkit dengan fisiknya yang kuat. Lalu ia mengeluarkan jutsu terakhirnya yang membuat Seo-han ampun-ampunan. Dan inilah kemenangan yang Wusul nantikan. Lalu ia pun pergi meninggalkannya dengan membawa harga dirinya kembali. Di akhir film terlihat Wusul menjenguk Do-hyun yang masih di penjara, dan ia tidak akan pernah lupa atas jasa Do-hyun kepadanya dan menganggapnya sebagai saudara. Dan film pun tamat. Ending yang maknyus sekali, kawan. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari film ini, di mana kita tidak boleh menyerah akan keadaan dan lawanlah Kang Bully. Mantap.